Hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus rasanya tak akan lengkap jika tidak diramaikan dengan serangkaian lomba-lomba 17-an. Salah satu lomba yang paling ditunggu-tunggu sebagian besar masyarakat adalah lomba panjat pinang. Wilayah Kalimalang, Bekasi pun sepertinya menjadi wilayah dengan perayaan lomba panjat pinang termeriah seantero ibu kota. Namun sayang, pandemi COVID-19 membuat perlombaan ini urung untuk dilakukan demi mencegah penularan COVID-19. Tim Insert pun mencoba memantau dari dekat seperti apakah lokasi lomba panjat pinang di Kalimalang di saat pandemi COVID-19. Perbedaan 180 derajat begitu terlihat pada perayaan 17-an tahun ini. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, daerah Kalimalang terlihat sepi dari ingar-bingar persiapan lomba panjat pinang. Oke nih pemirsa Insert, saat ini saya sedang berada di kawasan Kalimalang, Bekasi, dan saat ini saya sedang berdiri di kawasan yang biasanya selalu ada lomba setiap 17 Agustus. Nah tapi ini sayangnya karena mungkin masih masa-masa pandemi, jadi di sini yang biasanya rame dan orang-orang biasa merayakan 17 Agustus dengan berbagai macam lomba di sini, termasuk panjat pinang yang biasanya diadakan di tengah sungai ini, dan tahun ini sayangnya tidak diadakan dan ini kawasannya sangat sepi sekali. Nah, pemirsa Insert, saat ini saya akan coba tanya-tanya ke salah satu masyarakat soal tempat ini yang biasanya dijadikan tempat lomba. Halo Mas, dengan Mas siapa? Hendra. Mas Hendra, mau tanya-tanya sedikit nih soal, ini kan biasanya kalau mau 17-an Agustus suka rame banget nih, nah sekarang lumayan sepi. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas, kalau dulu tuh serame apa sih tempat ini kalau misalkan mau 17 Agustusan? Ya, namanya masyarakat biasanya kan identik dengan perlombaan ya pas 17-an. Nah, itu biasanya juga diadakan lomba di sini. Biasanya kalau di sini tuh panjat pinang, Mbak, gitu. Nah, terkadang orang-orang yang lewat tuh suka ingin ngeliatin gitu, karena kan jarang, cuma setahun sekali lah anggapannya gitu. Cuman kalau untuk tahun ini saya rasa sih kayaknya nggak ada perlombaan ya Mbak, karena sepi banget gitu. Sekarang aja udah H-1 tanggal 17, udah nggak ada persiapan apa-apa Mbak kayak di sini Mbak. Perbedaan signifikan ini pun amat dirasakan para penjual pinang di sekitar kawasan Kalimalang. Jika biasanya batang pinang yang dijual bisa mencapai puluhan buah, namun kali ini para penjual hanya bisa menjual 1 buah batang pinang. Kalau perbedaannya sangat jauh, kalau pas tahun kemarin lebih banyak, bisa nyampe 30-an. Kalau sekarang belum ada, baru penglaris 1 pas tanggal 12. Omset sih gede, lumayan gede kalau tahun kemarin, kalau yang sekarang mah belum ada. Peniadaan lomba panjat pinang yang biasanya dilakukan setiap tahunnya di daerah Kalimalang pun harus dilakukan guna mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak membuat kerumunan demi memutus penularan COVID-19. Ya, memang tahun kemarin, ya, tahun 2019 ya, itu memang bukan hanya kemarin, artinya memang diadakan lomba itu di Kalimalang itu ya. Nah, untuk dahulu itu tahun kemarin itu tidak ada masalah. Ya, sekarang ini karena ada instruksi gubernur ya, artinya di sana memang dianjurkan tidak diadakannya lomba-lomba, termasuk yang sekarang di Kalimalang tidak diadakan. Kita mengikuti peraturan pemerintah, instruksi pemerintah dalam rangka untuk ya, dalam penularan ya corona ini, apa namanya COVID-19 ini. Jadi kita memang tahun ini tidak mengadakan kegiatan HUT RI sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Meski tak bisa dilangsungkan secara berkumpul, namun menurut Dede Yusuf, masyarakat Indonesia bisa tetap melangsungkan lomba-lomba secara virtual. Itu yang jadi masalah. Makan kerupuk tidak bisa dilakukan secara online. Panjat pinang tidak bisa dilakukan secara online. Jadi harus ada trik-trik lain ya. Tarik tambang online saya juga masih belum terpikir seperti apa. Jadi pasti saya yakin kawan-kawan saat ini sedang memikirkan teknik-teknik apa yang bisa dilakukan
secara online. Sebetulnya kalau tidak terlalu banyak orang, memang tidak terlalu risau. Tapi kalau mengumpulkan terlalu banyak orang dalam jumlah yang banyak, memang itu mengkhawatirkan. Ya, jadi kita berharap programnya misalnya kayak lomba nasi tumpeng antara RT itu masih bisa. Karena dilakukan hanya oleh sekelompok ibu-ibu. Terus kemudian perlombaannya nanti disajikan melalui virtual, itu juga sebenarnya bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan, yang penting jangan berkumpul dalam jumlah yang ramai. Berbarengan dengan kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, sederet selebriti tanah air ini rupanya juga merayakan hari pertambahan usia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Tim Insert pun telah merangkum beberapa selebriti yang lahir tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Meski merupakan selebriti berdarah campuran Indonesia-Jerman, namun rasa nasionalisme begitu terlihat pada sosok Cinta Laura. Bahkan dirinya lahir tepat pada Hari Kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1993 di Jerman. Setiap melakukan berbagai aktivitas di luar negeri, Cinta Laura selalu bangga untuk memperkenalkan keberagaman dan keindahan Indonesia kepada halayak ramai. Mungkin belum banyak yang tahu jika host, aktor, sekaligus pelawak Gilang Dirga lahir tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya, suami dari Adisti Versa ini lahir pada tanggal 17 Agustus 1989 silam. Maka dari itu, kemeriahan begitu terasa setiap Gilang merayakan pertambahan umur, dikarenakan juga dirayakan seluruh masyarakat Indonesia. Tak hanya Cinta Laura dan Gilang Dirga saja yang merayakan ulang tahun pada tanggal 17 Agustus. Putri Indonesia tahun 2009, Kori Sandioriva pun lahir bertepatan di Hari Kemerdekaan Indonesia. Kori diketahui lahir pada 17 Agustus 1991 silam.